Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa setia channel HRKU, alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini dalam video singkat yang mudah-mudahan dengan adanya video-video di channel YouTube ini selalu memberikan manfaat bagi kita semua, yang tentunya bagi kami yang menyampaikan dan seterusnya kepada kita semua mendengarkan dimanapun kita mungkin berada. Dan juga terlebih dahulu tentunya sudah sepatutnya kita selalu senantiasa memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita tidak lupa untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka pemirsa setia channel HRKU, insyaallah pada kesempatan kali ini yang ingin kami bagikan adalah mengenai salah satu cara pengobatan yang bisa menjadi alternatif bagi kita orang-orang yang beriman. Kita mengetahui dalam khazanah keislaman itu ada yang dinamakan dengan Tibun Nabawi, sering disebut Tibun Nabawi. Tib itu adalah pengobatan, An-Nabawi itu yang berdasarkan atau yang diajarkan oleh Nabi. Maka kalau bicara Tibun Nabawi ini biasanya tidak jauh-jauh dari habatus sauda, madu, dan banyak mungkin hal-hal herbal yang selalu diidentikan dengan Tibun Nabawi atau pengobatan herbal ala Nabi. Dan sebenarnya Tibun Nabawi itu tidak terbatas pada obat-obat yang mungkin akan sering dijual di toko-toko herbal, di toko-toko obat sunnah dan lain sebagainya. Sebenarnya Tibun Nabawi tidak hanya terbatas pada benda-benda fisik atau obat-obat fisik saja, karena ternyata berdasarkan hadis Nabi banyak sekali Rasulullah mengajarkan, baik itu berkaitan dengan doa ataupun berkaitan dengan ritual tertentu ketika misalnya ada suatu penyakit yang menjangkit para sahabat, maka Rasulullah memiliki beberapa cara di berbagai hadis, tentunya tidak dalam satu hadis saja. Dan yang ingin kami bagikan pada kesempatan kali ini adalah hal yang tentunya bisa menjadi obat, diakui oleh Nabi dan pernah dibuktikan oleh para sahabat, yaitu fadilah, di antara fadilah keutamaan surah Al-Fatihah. Maka di antara Tibun Nabawi yang ingin kami angkatkan adalah pengobatan dengan cara membacakan surah Al-Fatihah. Maka membaca surah Al-Fatihah ini menjadi obat berdasarkan hadis Nabi. Dan juga tentunya kalau Al-Fatihah, semua kita tentunya sudah menghafal surah ini. Orang-orang yang tidak menghafal surah Al-Fatihah tapi ia mengaku Islam, tentu hal itu tidak mungkin. Orang Islam itu harus hafal Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini dibaca di setiap salat kita. Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya tersebut. Maka di antara rukun Islam kita tentu ada salat di sana. Kalau kita tidak hafal Al-Fatihah, bagaimana mungkin kita menegakkan rukun Islam kita, dan tentu bagaimana bisa kita dikatakan sebagai seorang muslim jika kita tidak salat. Dan insyaallah yang akan kami bagikan adalah fadilah, salah satu fadilah dari surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah sendiri sebenarnya memiliki beberapa nama. Maka Al-Imam Shalih Utsaimin atau Syekh Ibnu Utsaimin itu dalam ketika menafsirkan surah Al-Fatihah ini pernah mengatakan, di antara kebiasaan orang Arab ketika sesuatu itu memiliki sifat yang banyak, seseorang itu memiliki banyak sifat dalam dirinya, maka ia akan diberikan banyak nama sesuai dengan sifatnya tersebut. Dan begitu juga dengan Allah. Allah itu dinamakan dengan nama-nama
Asmaul Husna tadi. Asmaul Husna itu pada hakikatnya nama baik bagi Allah, yang kemudian masing-masing nama itu adalah mewakili sifat yang Allah miliki. Kita katakan Allah itu Ar-Rahman, dan itu merupakan nama Allah itu Ar-Rahman, dan Ar-Rahman itu adalah sifat yang Allah miliki. Kita katakan Allah itu Al-Malik misalnya, Allah itu yang maha merajai, maka nama Allah Al-Malik. Akan tetapi di satu sisi kita namakan Allah itu Al-Malik karena memang Allah memiliki sifat yang merajai atau menguasai akan segala sesuatu. Maka begitu juga dengan surah-surah dalam Al-Quran, di antaranya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi misalnya dalam kitab tafsir beliau Jami' al-Ahkamil Quran, maka Imam Al-Qurtubi mengatakan setidaknya ada 12 nama. Ada 12 nama lain dari surah Al-Fatihah. Adapun yang lebih banyak lagi, Al-Imam Alusi di dalam kitab tafsir beliau yang bernama Ruhul Ma'ani, maka Imam Alusi mengatakan wa ba'dil ulama usuliha ila 20 isman. Bahkan Imam Alusi mengatakan sebagian ulama itu menamakan Al-Fatihah itu sampai kepada 20 nama. Al-Fatihah itu memiliki 20 nama lebih. Dan ingin kami bahaskan, mungkin balik lagi, ini adalah terkait dengan Al-Fatihah sebagai obat. Maka ternyata Al-Fatihah itu dinamakan dengan Fatihatul Kitab, Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab, Al-Fatihah dinamakan juga diantaranya itu ternyata dengan Asy-Syifa. Asy-Syifa itu sebagaimana kita ketahui, di antara kita mungkin memiliki nama Syifa atau memiliki kenalan yang bernama Syifa. Maka Syifa itu memiliki arti obat. Mengapa Al-Fatihah ini dinamakan dengan Asy-Syifa? Bukan tanpa alasan, bahwa ternyata suatu ketika para sahabat Rasulullah SAW itu pernah melakukan safar. Hadis ini diriwayatkan oleh seluruh imam hadis. Saking sahihnya hadis ini diriwayatkan oleh seluruh imam hadis. Maka suatu ketika diceritakan dalam hadis tersebut para sahabat sedang melakukan safar. Maka tatkala dalam perjalanan para sahabat ini harus ingin menginap di suatu daerah. Kemudian penduduk daerah tersebut enggan untuk menerima sahabat-sahabat Rasulullah ini. Penduduk desa tempat sahabat ini berhenti beristirahat, enggan untuk menjamu mereka. Namun akhirnya salah seorang dari penduduk desa itu mendatangi sahabat ini dan mengatakan, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah atau mengobati seseorang? Karena sesungguhnya kepala desa kami, kata penduduk desa tersebut, sedang mengalami penyakit. Sebagian periwayatan hadis ada yang mengatakan kepala desa dari wilayah tersebut terkena sengatan hewan tertentu. Sebagian lagi mengatakan ia sedang terkena demam. Maka salah seorang di antara penduduk desa itu menanyakan para sahabat ketika itu. Maka para sahabat mengatakan, ya ada di antara kami ada yang bisa meruqyah. Maka datanglah salah seorang sahabat mendatangi kepala desa tersebut, dan kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW ini, ternyata ia membacakan surah Al-Fatihah. Dan subhanallah, insyaallah ketika itu kepala desa yang tersengat tadi ataupun ia sedang demam tadi menjadi sembuh seketika dengan bacaan Al-Fatihah yang dibacakan oleh sahabat tadi, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala pemuka ataupun kepala desa tadi sembuh, ia ingin memberikan sebagai imbalan, tentunya ia berikan kambing kepada para sahabat tersebut. Para sahabat itu menolak, ia melakukan karena Allah, ia tidak mengharap apapun, dan akhirnya ditolak oleh para sahabat pemberian kambing dari kepala desa tersebut. Yang kemudian para sahabat ini datang menemui Nabi dan menceritakan hal tersebut. Wahai Rasulullah, kami tadi singgah di ketika kami safar, kami singgah di suatu desa dan menemui kepala desanya yang saat itu sedang sakit, dan aku ketika itu membacakan surah Al-Fatihah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ma adraka annaha ruqiyah. Bagaimana engkau tahu kalau itu adalah surah yang bisa digunakan untuk meruqyah?
Rasulullah mengapresiasi. Ini bukan bid'ah tentunya. Sahabat itu melakukan tindakan yang tentunya itu inisiatif beliau, dan beliau langsung bisa mengoreksi apakah itu benar atau salah wahai Rasulullah. Ternyata Rasulullah justru mengatakan, mengapresiasi dengan menanyakan, ma adraka annaha ruqiyatan. Bagaimana engkau bisa tahu kalau itu adalah diantara ayat-ayat ataupun surah yang bisa digunakan untuk meruqyah. Dan kemudian Rasulullah justru mengatakan, nah sekarang ambil kembali kambing yang ditawarkan kepadamu, bawa kemari, dan mari kita makan sama-sama dan sisakan untukku sebagian. Kata, justru itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka di sini kita pahami bahwa di hadis lain Rasulullah secara tersendiri juga pernah mengatakan, Fatihatul Kitabi Shifa'um min kulli summin. Surah Al-Fatihah itu adalah syifa ataupun penyembuh segala macam racun. Sunan Ad-Darimi dari Abdul Malik bin Umair dengan lafal fi Fatihatil Kitab Shifa'um min kulli da'in. Atau dalam riwayat lainnya Rasulullah mengatakan bahwa Al-Fatihah terkandung kesembuhan dari segala penyakit. Maka di situ kita fahami bahwa Rasulullah telah mengatakan Al-Fatihah bisa digunakan untuk mediasi pengobatan. Tentu yang menyembuhkan itu adalah Allah, namun di antara mediasi kita, di antara alternatif kita dalam mengobati segala macam penyakit itu adalah bisa digunakan surah Al-Fatihah. Dan ini telah dibuktikan ternyata oleh para sahabat tadi, yang kemudian para sahabat membacakan Al-Fatihah kepada kepala suku ataupun pemuka suatu penduduk. Ternyata itu justru Al-Fatihah ini dengan izin Allah menyembuhkan kepala suku atau kepala desa tersebut. Nah tentunya ini juga kemudian bisa menjadi alternatif pengobatan bagi kita yang mungkin memiliki penyakit. Kita ketika sakit, ketika mungkin kita tersengat sesuatu ataupun apapun itu, maka mungkin bisa kita terlebih dahulu sebelum langsung ke obat-obat atau pengobatan yang kimiawi, makan obat misalnya ataupun lain sebagainya, mari kita coba terlebih dahulu menggunakan pengobatan ala Islam atau sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat tadi, yang telah bahkan dibuktikan oleh para sahabat bahwa ternyata ini bisa menyembuhkan, tapi tentunya kita dengan keyakinan penuh, bukan dengan sugesti. Karena di antara kita mungkin ketika mengobati diri dengan tibun nabawi ataupun pengobatan ala Nabi tadi, di antara kita hanya menganggap itu sugesti. Kita yakin kalau misalnya paracetamol itu bisa menyembuhkan kita seketika. Tapi ketika kita baca Al-Fatihah mungkin itu hanya kita jadikan sebagai alternatif, atau ya udah kalau sembuh alhamdulillah, kalau enggak. Kita dengan pengobatan ala Nabi, kita seolah-olah hanya mengatakan kalau ini bisa menyembuhkan alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, ini ikhtiar saya, sedikit ikhtiar saya. Sedangkan ketika kita minum obat yang itu mungkin kimia, kita minum dengan keyakinan ini yang akan menyembuhkan, padahal harusnya ketika kita mengobati diri kita dengan obat-obat tibun nabawi ataupun obat-obat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan obat-obat yang telah tentunya dipergunakan oleh para sahabat dan para ulama-ulama salaf terdahulu, masyarakat muslim terdahulu, maka harusnya kita meminum obat, memakai tibun nabawi, obat-obat ala Nabi, ala Rasulullah itu dengan penuh keyakinan dan keimanan itu dapat menyembuhkan. Dan tentunya kita mengetahui, harus menggarisbawahi juga bahwa yang membuat seseorang yang mendatangkan penyakit itu adalah Allah, dan yang menyembuhkan tentunya adalah juga Allah Subhanahu wa taala. Adapun obat-obat itu adalah obat-obat ataupun ritual ataupun aktivitas penyembuhan yang kita lakukan itu hanyalah wasilah ataupun media ataupun juga ikhtiar kita. Lebih daripada itu harus kita yakini bahwa yang menyembuhkan atas segala penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita mencoba dan mempelajari obat-obat ala Rasulullah ini berdasarkan Al-Quran dan Hadis tentunya. Mudah-mudahan Islam ini bisa menjadi solusi untuk masalah setiap
kehidupan kita, bukan hanya secara teoris tapi juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang mungkin dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.